Ada sebuah pesan yang bisa kita ambil dari viralnya mahasiswi pendaki gunung yang tubuhnya dipenuhi oleh abu vulkanik yang panas itu. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman berpikir cerdas dengan logika, ilmu, serta hati yang bersih. Apa manfaat dari mendaki gunung itu? Lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya? Mungkin teman-teman pecinta gunung akan mengatakan manfaatnya adalah hati bisa menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam itu maksudnya seperti apa? Jauh-jauh ke atas gunung untuk semedi, mencari wangsit, atau hanya sekedar melihat pemandangan sambil makan mie instan atau ngopi? Kalau itu maksudnya, maka itu kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu. Oh, kami naik gunung untuk melihat kebesaran Allah. Oke, berarti Anda pulang harus menjadi orang yang lebih bertakwa. Apa itu sudah terjadi pada diri Anda? Pada kenyataannya banyak manusia yang rela naik gunung berpuluh-puluh kilometer dengan semua kesusah payahannya. Namun masjid di sebelah rumahnya 5 kali sehari memanggilnya, tidak sanggup ia datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baru-baru ini kita lihat yang sedang viral ya, yang mungkin kemarin ada kejadian di Marapi ya. Kemudian kita lihat juga ditunjukkan video buat apa sih naik gunung ya. Buat apa sih mendaki naik gunung nggak apa namanya? Kalau untuk melihat kebesaran Allah harusnya setelah lebih pulang, dekat kepada Allah Subhanahu wa setelah taala ya. pulang naik gunung tuh lebih dekat sama Iya, Allah. lebih dekat ke masjid naik gunung bisa, masa depan masjid nggak bisa ke Gitu ya. masjid ya gitu Padahal ya. korelasinya nggak gitu Nggak ya. ada, kalau sih nggak ada begitu. Itu sebenarnya nafsi-nafsi aja gitu, sendiri-sendiri aja gitu. Banyak orang yang lagi masjid juga rajin sholatnya, ya itu tergantung dengan orangnya sendiri kan. Memang ya kalau memang dia sebagai muslim, orang beriman, ya dia aja ngejalanin kewajibannya sebagai muslim untuk sholat di masjid itu. Ya, lagian juga kalau nggak salah ya, kalau olahraga itu kan memang dianjurkan ya. Iya. Kalau kita niatnya berolahraganya naik gunung ya mau gimana? Ya kenapa susah-susah naik gunung ya, sama hal ya seperti gimana susahnya olahraga berkuda gitu kan. Betul betul betul. Karena memang kita niat naik gunung juga ya niatnya olahraga gitu kan. Di samping dengan bonus mendapatkan keindahan, ya toh niatnya kita berolahraga gitu ya. Terus korelasinya sama aja, ngapain capek-capek bikin video ngedit ya, mengkritik orang gitu ya, apa yang tidak dia kuasai di bidangnya gitu. Betul betul betul. Gak ada korelasi. Iya jadi ya itu niat yang pertama ya, niat olahraga sama niat mendapatkan ya keindahan aja gitu ya, bonus itu ya. Intinya olahraga lah. Dan kita juga nggak bisa memaksa untuk berhenti hobi naik gunung ya gara-gara cuma karena seperti itu, karena memang yang kita nggak bisa menanyakan alasan orang yang suka hobi gitu ya, kayak misalkan suka apa Suka main bola main futsal gitu, kita nggak suka ini main bola capek nggak bisa masa lari di lapangan bisa, lari ke masjid gak bisa nah, ya. iya kita juga nggak bisa Korelasinya nggak gitu. kita nggak bisa memendung orang yang kita nggak tahu juga alasannya kenapa dia suka gitu. Ya kalau memang karena dia kejadian di Merapi yang komen kayak gitu ya, mungkin ya itu namanya musibah, nggak ada yang tahu kan. Mereka juga nggak mau apa ya terjadi seperti itu. Iya betul betul betul. Jadi kalau dibilang korelasinya, kalau apa sih naik gunung capek-capek, manfaatnya apa sih ya? Ya buat kesehatan jasmani juga. Kalau tanya begitu ya, kalau di komen yang komen juga lah yang nge-gym, berkuda, Iya berenang. betul. Ngapain sih berenang? Iya betul. Basah-basahan. Nggak keringetan ya. Gak ada manfaatnya kalau berenang, menyelam, mendalami kebesaran Allah ya. Iya betul betul betul. Gak ada korelasinya juga kan, makanya kalau memang bukan bidangnya gitu ya nggak usah lah. Kita ngambil hikmahnya aja gitu ya, jadi selama ada keindahan tidak juga bisa menyelamatkan gitu, pernah dapat seperti itu Jar. Jadi ya keindahan ya kita untuk jaga-jaga juga. Ya mungkin lebih baiknya sih kita doakan aja ya teman-teman kita, terus disuruh hati-hati lagi kalau misalkan mau naik gunung, terus berdoa supaya kalau habis naik gunung imannya bertambah gitu kan. Betul betul betul. Jangan malah dibilang ngapain naik gunung susah-susah gitu, berkaulat gitu. Itu tergantung udah ke pribadi masing-masing. Terus di sini juga ada yang mungkin kita mendaki juga tidak dengan sama yang mahram gitu kan ya. Kita bukti juga begitu kok. Mungkin banyak juga kok yang pendaki memang sholat gitu. Bahkan ada gerakan kepanduan gitu. Justru iman kita di situ diuji lah. Lagi keadaan susah gini, sholatnya juga tetap dijalankan. Nah itu juga benar-benar itu termasuk ujian juga ya. Iya. Terus itu kan ya memang udah diajarkan ya kita cara kodok, terus jamak gitu ya. Itu kita praktekkan juga gitu kan. Ya buat apa diajarin kalau memang tidak digunakan ya. Mungkin dalam keadaan seperti ini bisa digunakan, itu salah satu manfaatnya. Salah satu keutamaan naik gunung juga ya.
kita bisa bersapar gitu kan. Karena masya Allah kan sapar juga kan. Bisa mengenal kita, teman kita yang lebih. Doa-doa mustajabnya juga luar biasa. Betul. Jadi kalau memang itu ya, kalau kena musibah kan didoain aja sih, nggak usah Betul. nggak usah komen yang Iya. tidak sesuai bidangnya gitu. Betul. Cukup. Coba kasih lihat dulu perahunya dia biar Langsung aja ya. ya siapa tahu beliau Ya, mau kesini ya. kita lihat ya pemandangannya. Sini cuman ya 3 jam Ya, ya. bisalah sama istrinya ya. Coba Atau mungkin dia masih jomblo. saran saya sih nggak usah edit video ya, nggak ada manfaatnya. Makasih. Sekian dari kami pendaki sederhana. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.